wabarakatuh. Selamat pagi kakak Soli dan Solita. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di hari Senin dengan mata pelajaran tematik 6A. Selamatkan makhluk hidup. Semangat belajar pagi ini karena hari ini pertama kali kita mulai pembelajaran aktif. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa dulu ya kak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Ustazah akan menyampaikan subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Mari kita siapkan sama-sama buku paket tematik 6A-nya ya kak. Silahkan dibuka. Nah, kita hari ini akan membahas tentang mata pelajaran bahasa Indonesia. Apa yang akan kita bahas di pelajaran bahasa Indonesia? Kita akan menemukan dan mengembangkan ide pokok dari laporan pengamatan. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Kalimat utama tersebut biasanya dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Nah, ide pokok ini merupakan inti atau maksud garis besar dari sebuah teks itu membahas tentang apa sih? Nah, coba kakak buka buku tematik halaman 3. Terdapat sebuah teks bacaan yang berjudul Perkembangan Tanaman Padi. Kira-kira dari judul tersebut apa sih ide pokoknya? Nah, apa sih inti dari pembahasan dari teks yang berjudul Perkembangan Tanaman Padi? Jika sudah menemukan, berarti kakak sudah bisa menentukan mana ide pokok dari sebuah bacaan teks. Selanjutnya kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan. Apa yang akan kita pelajari yaitu perkembangbiakan generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Apa yang kakak ketahui tentang perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah proses makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau individu yang baru. Termasuk tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, secara umum perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi 2 cara, yaitu yang pertama secara kawin atau generatif, yang kedua dengan cara tidak kawin atau vegetatif. Nah, perkembangan generatif adalah perkembangan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau sel telur. Salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Jadi ketika kakak menemukan tumbuhan yang ada bunganya, berarti dia berkembang biak secara generatif. Nah, bunga yang lengkap atau sempurna biasanya memiliki benang sari dan putih. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, sedangkan putih adalah alat kelamin betina pada tumbuhan. Jadi tumbuhan juga memiliki alat kelamin. Selanjutnya, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Kemudian serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji yang berisi sel telur betina. Kemudian terjadilah peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sel telur. Kemudian di situ ada proses pembuahan. Nah, setelah proses pembuahan, kemudian jadilah biji, kemudian jadilah tumbuhan yang baru. Nah, di sini ada proses perkembangbiakan generatif membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Tadi yang sudah Ustazah jelaskan ya. Jadi bagian benang sari itu
kelopak, kepala putih, tangkai putih, benang sari, bakal biji, dasar bunga, kemudian ada tangkai. Di sini ada proses perkembangbiakan generatif. Ya, kepala sari, kepala putih, kemudian di sini masuk setelah penyerbukan terjadilah pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, kemudian terjadilah pembuahan. Setelah terjadinya pembuahan, kemudian ada calon tumbuhan yang baru, kemudian menjadi daging buah, kemudian jadi biji, kemudian jadi kecambah, dan jadilah tumbuhan yang baru. Seperti itu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Perkembangan vegetatif itu terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan itu atas campur tangan dari manusia. Nah, macam perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya adalah tunas adventif, kemudian ada umi lapis, umi batang, umi bakar, akar tinggal, geragi, spora. Ada juga perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia seperti stek, cangkok, sambung, okulasi, dan nah, kemudian kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kakak sudah tahu ya semua bahwa negara-negara di ASEAN itu ada 10. Coba kakak buka halaman 7. Yang pertama di situ ada Indonesia, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, Philippines, kemudian Brunei Darussalam, Vietnam, kemudian ada Kamboja, Laos, terus apalagi Thailand. Nah, di sini masing-masing negara memiliki kebudayaan dan ciri sosialnya masing-masing. Seperti di Indonesia karena warganya itu berdasar memiliki beragam suku bangsa yang berbeda-beda, maka diantaranya ada suku Dayak, suku Minang, suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada beberapa macam agama seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, kemudian juga ada berbagai macam kebudayaan. Nah, di Indonesia ini sendiri memiliki bahasa daerah masing-masing, kemudian pakaian adat masing-masing, rumah adat masing-masing, ada tarian tradisional, makanan tradisional, gitu. Kemudian ada Malaysia itu di situ bisa dibaca di halaman itu ya, kondisi sosial dan budaya negara-negara yang ada di ASEAN. Kemudian kita akan belajar tentang PPKN, pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya pengamalan berarti bentuknya adalah sikap yang tercermin ketika kita sudah meneladani Pancasila. Nah, sila yang pertama itu apa coba? Ya, betul, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sikap seperti apa yang termasuk ke dalam cerminan pengamalan sila pertama pada Pancasila? Nah, yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian memupuk toleransi antar umat beragama. Ketiga, tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap umat lain. Yang keempat, kerjasama antar umat beragama. Nah, karena kita di sini beragama Muslim semua, berarti kita
kita wajib menjalankan agama kita, yaitu agama Islam, sesuai dengan aturan dan syariat yang berlaku di agama Islam. Jadi kita harus sholat, harus puasa, harus zakat, kemudian harus haji bila mampu. Itu adalah tanda bahwa kita telah mengamalkan Pancasila, sila pertama. Kemudian contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua di dalam Pancasila. Yang pertama, menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, tidak bersikap semena-mena kepada orang lain. Yang ketiga, memperlakukan orang lain secara adil. Yang keempat, memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi. Yang kelima, saling menghargai hak asasi orang lain. Apa sih bunyi sila Pancasila kedua? Itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada contohnya. Ada seseorang sedang memberikan santunan kepada anak-anak di panti asuhan, kemudian membantu teman yang sedang terjatuh. Seperti itu. Jadi kita harus memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan harus adil terhadap siapapun. Tidak boleh membeda-bedakan mana orang kaya, mana orang miskin, mana si kulit putih, mana si kulit hitam. Kita harus sama-sama menyamaratakan orang lain dan membantu orang lain. Kemudian kita akan mempelajari SPDP. Berbagai macam-macam contoh patung di Nusantara. Apa sih patung itu? Patung merupakan jenis seni rupa 3 dimensi, di mana seni rupa Nusantara banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Seni rupa yang banyak dipengaruhi oleh Hindu dan Buddha adalah seni pahat dan patung. Seni pahat biasanya berupa hias-hiasan dinding candi. Kemudian seni patung biasanya berupa patung pada sebuah candi. Ini adalah salah satu contoh patung yang melambangkan atau yang dipengaruhi oleh agama Hindu. Nah, patung sendiri bisa dibuat dari bahan yang keras maupun lunak. Nah, kalau bahan yang keras yaitu dapat berupa kayu atau batu cadas. Kemudian dari bahan yang lunak dapat berupa tanah liat, plastisin, bubur kertas, atau adonan dari tepung. Seperti itu. Dan ada lagi teknik membuat patung. Yang pertama itu adalah teknik memahat. Nah, teknik memahat dan mengukir ini biasanya digunakan dalam bentuk patung yang bahannya keras. Nah, teknik memahat ini berarti memperkecil bahan yang digunakan. Ada di halaman 16, silahkan kita lihat contohnya ya, cara teknik memahat itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada teknik membutsir. Biasanya teknik ini digunakan untuk membuat patung pada bahan yang lunak. Seperti itu, agar mudah dibentuk. Yang ketiga ada teknik mencetak. Nah, biasanya teknik mencetak ini adalah dilakukan dari bahan yang keras dan dilelehkan, seperti misalnya besi, perunggu yang sebelumnya dibentuk kemudian dimasukkan ke dalam cetakan. Itu adalah teknik membuat patung. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai sampai situ. Tugas tematik hari ini adalah yang pertama, membuat patung menggunakan plastisin dari adonan tepung dengan bentuk patung sesuai kreasi dan sekreatif mungkin. Misalkan mau bentuk hewan atau bentuk apapun, patung yang dibuat sekreatif mungkin. Kemudian langkah-langkahnya ada di halaman 17. Silahkan kakak semua buka dan pelajari di rumah ya. Dikumpulkan pada hari Rabu. Tugas yang kedua adalah membuat gambar bagian-bagian bunga yang mengalami perkembangbiakan generatif seperti contoh pada halaman 5. Dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan sampai jam 11 hari ini. Semangat ya. Ustazah tunggu tugasnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kakak dalam mengerjakan tugas. Alhamdulillah sudah selesai. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.